diberitakan khusus untuk mahasiswa program studi akuntansi semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia akan memberitakan sebuah topik pembahasan mengenai pembinaan bahasa Indonesia dan pengembangan kosakata Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan topik pengembangan kata dalam bahasa Indonesia atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, bagaimana pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia? Pengembangan kosakata Indonesia dapat berasal dari sumber dalam dan sumber luar. Yang dimaksud dari sumber dalam adalah bahasa atau kosakata yang berasal dari bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Sedangkan yang dimaksud dari sumber luar adalah bahasa asing. Artinya, bahasa atau kosakata yang berasal dari bahasa asing, yaitu kosakata bahasa asing dapat menjadi kosakata bahasa Indonesia setelah sekian lama digunakan. Kosakata yang berasal dari sumber dalam dapat berasal dari bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, dan Jakarta. Contohnya misalnya, bobrok berasal dari bahasa Jawa, boro-boro berasal dari bahasa Sunda, acuh berasal dari bahasa Minangkabau, adapun berisik berasal dari bahasa Jakarta. Adapun kosakata yang berasal dari sumber luar dapat berasal dari bahasa Sanskerta, Belanda, Arab, dan Inggris. Contoh bahasanya adalah agama berasal dari bahasa Sanskerta, Blanco berasal dari bahasa Belanda, abad berasal dari bahasa Arab, dan bam berasal dari bahasa Inggris. Ada 4 cara proses penyerapan kosakata. Yang pertama ada adopsi, yang kedua ada adaptasi, yang ketiga ada penghibridaan, yang keempat ada penerjemahan. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Megan. Yang pertama ada adopsi. Cara penyerapan secara utuh tanpa mengubah unsur bahasa yang diserap atau sama dengan bentuk aslinya. Untuk pengembangan dalam penyerapan adopsi bisa berasal dari sumber dalam maupun dari sumber luar. Contohnya, baik nyeri, cari, dan lain-lainnya. Bentuk aslinya sama dengan kata serapan dan tidak ada perubahan. Inilah yang disebut dengan proses pengembangan dalam penyerapan adopsi. Yang kedua, adaptasi. Penyerapan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyesuaian tersebut terjadi pada tataran yang pertama, adaptasi tataran fonologi berkaitan dengan bunyi. Yang kedua, adaptasi tataran morfologi berkaitan dengan morfem. Contoh adaptasi fonologi, bentuk aslinya keripik, asal bahasa Jawa yang diserap ke dalam bentuk bahasa Indonesia adalah keripik. Contoh adaptasi morfologi. Bentuk aslinya primate berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris ada primary yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi primer. Bisa kita lihat dalam kata yang bercetak tebal di sana letak perbedaan morfemnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puput. Oke, selanjutnya penghibridaan. Hibrida adalah kata kompleks yang bagian-bagiannya berasal dari bahasa yang berbeda. Selanjutnya penerjemahan. Serapan yang dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tanpa mengubah makna konsepnya. Proses menerjemahkan hasil yang sama, hasil yang tidak sama, lebih pendek atau lebih panjang. Selanjutnya hasil yang sama. Latar itu terjemahan dari kata setting. Alur terjemahan dari kata plot. Laju terjemahan dari kata rate. Lepas landas terjemahan dari kata take off. Bandar udara terjemahan dari kata airport. Bahasa Indonesia tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tetapi memerlukan proses dan pastinya ada orang-orang yang peduli dengan perkembangan bahasa Indonesia.
Jika tidak ada mereka, bahasa Indonesia tidak berkembang seperti sekarang ini. Teman-teman, kesimpulan yang bisa kita sampaikan antara lain bahwa keberadaan bahasa Indonesia tidak datang dengan sendirinya, akan tetapi dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan bahasa lain dalam perkembangan dan kita sebagai bangsa Indonesia setuju untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional. Teman-teman, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita, khususnya dalam memahami pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.